Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Nopianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penulisan kata. Penulisan kata dasar, kata turunan, dan kata ulang. Yang pertama yaitu penulisan kata dasar. Penulisan kata dasar ini yaitu penulisan yang berasal dari satu satuan. Nah, penulisan ini, kata ini dapat diubah menjadi kata lain sesuai dengan kebutuhan. Contoh dari kata dasar, yang pertama, andai dia tahu. Yang kedua, buku itu penuh debu. Yang ketiga, kalimat ini tidak aku mengerti. Yang keempat, apa maksud dari semua ini? Dan yang terakhir, apa akan terjadi banjir lagi? Yang kedua, ada penulisan kata turunan. Nah, kata turunan ini berasal dari kata dasar yang mengalami penambahan maupun itu imbuhan di awal, yang disebut juga dengan awalan, ada juga sisipan, dan ada juga yang disebut dengan akhiran. Contoh dari kata turunan. Yang pertama, aku bergetar disentuh olehnya. Turunan di sini yaitu berupa awalan dan nya berupa akhiran. Kemudian yang kedua, sayang sekali cinta yang ia berikan bertepuk sebelah tangan. Kan akhiran berawalan. Kemudian kalimat itu perlu digarisbawahi. Anak itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebarluaskan pesan ini untuk menyebar kebaikan. Jika tidak ada imbuhan di depannya, tidak perlu dijadikan serangkai. Dan yang terakhir, ada penulisan kata ulang. Nah, beberapa kata ada yang harus diulang untuk mencapai maksud yang sebenarnya. Penulisan kata ulang ini disambung menggunakan strip. Contoh dari kata ulang. Yang pertama, koki tersebut sangat piawai dalam mengolah buah-buahan. Kata ulangnya yaitu berupa buah-buahan. Nanda menemukan undur-undur di halaman rumahnya. Lebaran adalah ajang kita untuk melakukan ramah tamah ke tetangga sekitar. Jika kita melakukan ini terus-menerus, kita tidak akan bisa maju. Dan yang terakhir, penari itu menari-nari mengikuti irama lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Baidillah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kata gabungan. Kata gabungan mempunyai 3 macam. Yang pertama, kata gabungan biasa disebut kata mazmum, yakni kata yang ditulis secara terpisah dan terdiri dari 2 kata atau lebih. Yang kedua, kata gabungan menghubungkan kata dasar yang saling berhubungan. Dan yang ketiga, kata gabungan adalah gabungan 2 kata yang ditulis secara serangkai. Nah, contoh dari kata gabungan. Yang pertama, anak buah dari ajudan tersebut bersikap tidak baik. Yang kedua, sungguh luar biasa apa yang telah dilakukan orang itu. Yang ketiga, sungguh kasihan anak istrinya ketika mendengar ia kecelakaan. Yang keempat, kepada ibu bapak yang mengantri, mohon bersabar. Yang kelima, aku akan pergi bila mana pekerjaan sudah selesai. Selanjutnya yang kedua yaitu kata ganti. Kata ganti di sini biasanya merujuk kepada kata yang berfungsi menggantikan seseorang agar tidak menyebutkannya secara langsung atau secara berulang-ulang. Kata ganti biasa dipresentasikan oleh kata ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ini bisa diletakkan di depan atau di belakang kata. Contoh dari penggunaan kataku, yang pertama, aku adalah seorang pilot. Banyak pesawat yang sudah kuterbangkan. Kataku ini merujuk kepada aku sebagai seorang pilot. Yang kedua, Anis sebagai pegawai teladan, kau harus mencontohkan
sikapmu yang baik kepada teman-temanmu. Kata kau di sini merujuk kepada seseorang yang bernama Anis. Yang ketiga, Ali, tugasmu adalah mencari barang yang dibutuhkan dalam kegiatan ini. Katamu di sini merujuk kepada Ali. Yang keempat, meski Budi seorang yang pintar, tapi dirinya berhasil mengalahkan saingannya. Katanya di sini merujuk kepada sikap Ali. Yang kelima, apa saja yang kau tahu tentang calon suamimu itu? Kata kau di sini merujuk kepada penggunaan kalimat seseorang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Susilawati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kata depan dan kata partikel. Nah, yang pertama adalah kata depan. Untuk kata depan, imbuhan di, ke, dari, si, sang dituliskan secara terpisah dengan kata dasarnya. Nah, contoh katanya seperti ini. Di sana kamu bisa melihat matahari terbenam. Nah, kata depannya itu adalah di. Dan yang kedua, pergi ke Singapura merupakan keputusan yang tepat untuk berlibur. Nah, yang ketiga, kemana saja kau dari tadi? Aku mencarimu. Dan yang keempat, si Pesumo itu berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Dan yang kelima, pemadam kebakaran biasa disebut sang penakluk api. Nah, untuk kata partikel adalah kata tambahan yang diletakkan di belakang kata dasar. Tujuannya untuk memperjelas maksud kata dasar. Adapun kata-kata partikel yang diletakkan di belakang adalah lah, kah, dan tah. Contoh katanya itu, yang pertama, mungkin inikah yang diinginkan semua orang terhadap Solehudin. Dan yang kedua, ketika Nanda pulang, tiba-tiba pintu depan rumahnya terlanjur terbuka. Siapakah yang membukanya? Dan yang ketiga, apakah yang harus aku lakukan untuk mendapatkanmu? Untuk yang keempat, benarkah apa yang telah aku perbuat selama ini? Dan yang terakhir, sudah tidurkah Ibnu sesore ini? Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata serapan dan kata ganti. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakalannya secara umum. Kata serapan ada dua unsur asing yang masuk di Indonesia, yaitu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia dan yang masih disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Di sini saya akan membacakan beberapa contohnya. Yang pertama, kristal menjadi kristal. Yang kedua, sentral menjadi sentral. Yang ketiga, accommodation menjadi akomodasi. Yang keempat, vaksin menjadi vaksin. Yang kelima, comfort menjadi kompor. Yang keenam, coupon menjadi kupon. Yang ketujuh, rasio menjadi rasio. Kemudian di sini ada kata ganti. Contoh kata ganti yaitu ku, kau, dan mu. Saya akan membacakan contoh kata ganti ku. Yang pertama, semua barang di kantor adalah milikku. Kata gantinya yaitu milikku. Kemudian, sudah kuputuskan untuk memindah semua barang pribadi ke gudang. Contohnya, sudahku dan pribadiku. Yang ketiga, dosaku bukanlah tanggung jawab orang lain. Kata gantinya yaitu dosaku. Yang keempat, rumahku adalah rumah orang tuaku karena aku berhasil seperti sekarang berkat perjuangan mereka. Contohnya di sini kata gantinya yaitu rumahku dan orang tuaku.
Yang kelima, rumah ini akan kujual demi pengorbanan ibu dan masa depan adik-adikku. Di sini contohnya yaitu kujual dan adik-adikku. Kemudian saya akan membacakan contoh kata ganti kau. Apakah sudah kau putuskan akan tinggal di daerah mana setelah menikah nanti? Di sini kata gantinya sudah kau putuskan. Kemudian apa saja yang kau tahu tentang calon suami itu? Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan. Ada ku, kau, dan mu. Contohnya, keberhasilan masa depanmu adalah kebahagiaan orang tuamu. Turuti saja apa yang ayahmu inginkan, semua itu untuk kebaikanmu dan juga akan membahagiakannya. Perkataan ibumu sungguh menusuk di hati sanubari. Tujuan utama ayahmu memasukkan kamu ke pesantren adalah demi masa depanmu. Nilaiku, nilaimu, dan nilainya sama. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Terima kasih.